kampanyenya itu 3 hal dilakukannya. Pemberian bansos, mengkonsolidasi aparat, dan kemudian juga melibatkan banyak aparat kepala desa. Coba lihat di sini. Ya, yang ini tadi, oke. Tadi saya sudah jelaskan, saya jelaskan lagi. Coba saya mau cari data yang ini saja. Yang 45% Gianyar. Ini basis dari Pak Prabowo tahun 2014. Itu perolehan suaranya di Gianyar, itu nomor 2 dari Mentawai, itu 22%. Di tahun 2019 hanya 3%. Tapi kemudian di tahun 2024 49%. How come? Jelaskan. Kalau tidak ada kecurangan melalui bansos, tidak akan mungkin terjadi angka seperti ini. Apakah ini ya hasil yang mau dipakai sebagai proses untuk memeriksa perkara seperti ini? Itu tadi Bambang Wijayanto dari tim pengacaranya 01. Hokam Kang Bambang Wijayanto sampai itu masa nggak mengikuti dinamika politik di tanah air. Dinamika politik Pilpres 2014, 2019, 2024 itu berbeda dinamikanya. Pemilih itu bukan robot, Kang Bambang. Pemilih itu menggunakan hati nurani rakyat yang pasti memilih dan tidaknya pasti menggunakan argumentasi-argumentasi sesuai dengan naluri kemanusiaan yang mereka miliki, termasuk ketika memilih calon pemimpin di tanah air, siapa yang dipilih, dengan siapa para calon itu berkomplot, berkoalisi, siapa yang mendukung mereka, itu menjadi faktor-faktor penting. Mengapa kemudian publik masyarakat Indonesia menentukan pilihannya? Partai pengusung, siapa yang di belakangnya itu mempengaruhi. 2014, 2019 kita tahu Pak Prabowo didukung oleh siapa? Kang Bambang, 2014, 2019 Prabowo didukung siapa di belakangnya? Kelompok apa yang ada di belakangnya? Yang menggunakan momen-momen menjelang Pilpres, kampanye, turun jalan, demo, tokbar, takbir, khilafah. Katanya acara reuni dan lain sebagainya, bendera-bendera HTI bertebaran, ganti presiden. Itu kesalahan Pak Prabowo 2014, 2019, mengapa kemudian tidak dipilih oleh rakyat? Mengapa kemudian kalah dan lawannya ketika itu adalah Pak Jokowi? Pak Jokowi adalah sosok presiden yang dicintai rakyat. 80% setidaknya sampai survei terakhir kemarin menjelang Pilpres 2024 masih mencintai Pak Jokowi. Tentu saja akan sangat sulit Pak Prabowo menggulingkan Pak Jokowi. Ditambah tadi faktor-faktor pendamping pendukungnya di belakang siapa. Orang-orang nasionalis lagi memusuhi bagaimana gerakan intoleransi, radikalisme, terorisme di tanah air. Sementara Pak Prabowo ketika itu mungkin tidak memikirkan itu karena terbujuk rayu oleh heroisme massa yang mereka kumpulkan. Tentu saja ketika itu Pak Prabowo sangat sulit untuk memenangkan kontestasi Pilpres. Belum lagi musuhnya yang begitu kuat, Pak Jokowi yang didukung oleh seluruh kelompok nasionalis. Itu loh bro, jangan, emangnya pemilih itu robot, benda mati yang tidak bisa berpikir, yang tidak bisa membaca peta politik. Makanya ketika 2014, 2019 Pak Prabowo kalah telak, ya wajar. Karena didukung oleh kelompok-kelompok mereka, banyak kelompok intoleran di belakangnya, banyak kelompok radikal di belakangnya, banyak kelompok ormas-ormas terlarang, yang hari ini sudah dilarang lah ya. Orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politik itu mengerikan di tanah air ini, bro. Makanya kampanye politik identitas kemudian dari waktu ke waktu terus digaungkan oleh pemerintah kita, karena itu berbahaya
bagi keutuhan bangsa dan negara. Nah, hari ini Pak Prabowo kemudian berbeda. Barisan yang beliau bangun berbeda jauh ketimbang barisan yang dibangun pada 2014 dan 2019. Pak Prabowo kemudian menyadari kesalahannya, membangun kembali barisan harus dengan siapa, berkoalisi harus dengan siapa, bersama. Bahkan 2024 yang tadinya Pak Jokowi barisannya berhadapan dengan Pak Prabowo, hari ini bersatu, berkolaborasi bersama. Dan kemudian Pak Prabowo juga meninggalkan barisan kelompok-kelompok radikal itu yang 2019-2014 membersamainya, ditinggalkan semuanya. Itu yang kemudian merubah para pemilih menentukan pilihannya. Itu semua menjadi sangat menentukan sekali terhadap kemenangan Pak Prabowo Gibran pada 2024 ini. Barisan yang dulu berhadapan dengan Pak Prabowo hari ini dirangkul bersama-sama. Dengan simbol Gibran di situ juga putranya Pak Jokowi. Ini bukti bahwa Pak Prabowo kemudian mau mendengarkan banyak masukan suara-suara dari rakyat tentang seperti apa sebenarnya calon pemimpin bangsa, calon presiden yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia yang berbhinneka tunggal ika ini. Dan fakta yang paling konkret adalah Pak Prabowo kemudian mau mendengarkan masukan-masukan, saran-saran, nasihat-nasihat dari Pak Jokowi, bahkan menganggap sebagai guru politiknya. Itu perubahan-perubahan signifikan itu kemudian pasti mempengaruhi minat, mempengaruhi psikologis, mempengaruhi alasan argumentasi publik untuk memilih dan tidak memilih. Ya, itu faktor penting. Faktor yang lain, semua orang publik tahu pada Pilpres 2024 kemarin betapa sombongnya, angkuhnya 01 dan 03 dalam tampilan-tampilan debat Capres dan Cawapres. Itu juga menjadi penentu yang sangat besar. Mengapa kemudian publik tidak suka dengan mereka? Mengapa kemudian publik beralih berbondong-bondong memilih 02? Itu jangan dilupakan, Kang Bambang Wijayanto. Jangan kemudian hanya mendalilkan jumlah persentase pemilih 2014, 2019, 2024 tanpa menghadirkan fakta-fakta di lapangan yang ada. Ya emangnya ini manusia-manusia pemilih itu robot yang tidak punya perasaan, tidak punya penilaian bagaimana menentukan pilihannya. Gimana sih? Ngomongnya berapi-api tapi kok argumentasinya lemah yang dibangun. Lah iya. Pak Ganjar Pranowo bahkan ya nggak usah lari kok 2019-2014. 3 bulan sebelum deklarasi pencapresan masih tinggi surveinya Pak Ganjar Pranowo. Survei capresnya masih tertinggi. Di bawahnya Pak Ganjar baru Pak Prabowo, kemudian ranking terbawah adalah Anies Baswedan. Dan semua orang tahu tuh survei-survei 3 bulan sebelum deklarasi capres-capres dengan Pak Mahfud MD masih segitu. Tapi lamban dan pasti persentase surveinya, angkanya Pak Ganjar terus melorot drastis sampai pada menjelang pencoblosan 14 Februari kemarin. Di antaranya adalah sikap angkuh, sikap sombong yang ditampilkan oleh Ganjar Pranowo, khususnya pada debat-debat capres dan cawapres kemarin. Sehingga kemudian muncul kesan penilaian publik sebagai capres yang kemelinti. Semua orang tahu itu. Apalagi Anies Baswedan juga nilai Pak Prabowo 11 dari 100 kan sama dengan 1 dari 10. Itu kemelinti, sombongnya luar biasa, tidak terampuni itu. Kayak gitu-gitu kok mau minta dipilih, kayak gitu kok kalah nggak sadar. Ya wajar lah, orang Indonesia, masyarakat di Nusantara ini sangat, tradisi kita, adab etika Nusantara sangat tidak suka terhadap orang-orang yang sombong, yang kemelinti, kemelitak, kemagus, kementus, apalagi seorang calon presiden. Karena Pilpres ini dipilih langsung oleh 100 juta lebih, hampir ya 150-an juta lebih penduduk Indonesia. Mereka mayoritas tinggal di pinggiran, bukan di kota-kota besar. Di kota besar ya sekian persen lah. Dan mereka semuanya adalah orang-orang yang menggunakan tata adab etika Nusantara, yang tidak suka dengan sikap-sikap kemelinti, sikap-sikap sombong. Ya, itu faktor-faktor yang membuat kehancuran 01 dan 03 kemarin.
Jadi kalau hanya mengedepankan, mendalilkan data 2014 sekian persen, 2019 sekian persen, sekarang kok jadi sekian persen, tanpa menggunakan analisis argumentasi seperti yang tadi saya sebutkan, ya ngawur namanya. Ya untung saja nggak 0% kok. Ya menurut saya kalau diulang 01 sama 03 itu bisa di bawah 10% semua itu. Dengan sikap-sikap melintir yang dilakukan tidak hanya oleh capres-capresnya tapi juga oleh tim-timnya juga. Iya. Pada saat kampanye kemarin udah kita bahas habis-habisan betapa bumerang yang dilakukan oleh pasangan 03 itu terus susul menyusul, tidak hanya yang dilakukan oleh Pak Ganjar, Pak Mahfud, tapi juga oleh tim-timnya, elit-elit partainya ketika melakukan kampanye di lapangan. Ada Cak Lontong melotot di Banyuwangi, ada Guntur ngancem Pak Jokowi. Lah ya kampanye kok begitu. Ada Ahok tidak pernah muncul, tiba-tiba muncul menjelek-jelekan Pak Jokowi. Itu bumerang luar biasa semua itu. Karena Pak Jokowi masih dicintai oleh rakyat. Ketika dimusuhi, ditabrakin terus. Begitu juga buser-busernya di media sosial terus menghantam, mengajar Pak. Hancur lebur kalian. Dan ini sudah saya peringatkan jauh-jauh hari. Yang mengikuti YouTube saya ini KB Nusantara tahu itu. Saya memperingatkan itu, jangan musuhi Pak Jokowi ini. Kubunya 03, kalau kalian terus-terusan musuhi Pak Jokowi, ya hancur kalian pasti. Itu semenjak hari pertama Mahfud MD dideklarasikan dengan Ganjar Pranowo. Karena terus muncul serangan-serangan masif kepada Pak Jokowi dan kepada Gibran. Ya benar. Benar terbukti. Karena rakyat tidak suka dengan sikap-sikap begitu. Sikap-sikap sombong, angkuh, gemede, geminter. Nyerangin Pak Jokowi terus. Lah Pak Jokowi masih dicintai rakyat, diserang-serang terus. Ya hancur lebur akhirnya. Ya Kang Bambang, itu saja saya kira. Kalau Anda nggak mudeng kenapa kemudian hari ini Pak Prabowo dipilih rakyat dengan begitu masif, dengan kemenangan telak hampir 60% ya. Di antara alasannya tadi yang saya sebutkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.